Dulu ada seorang anak bernama Sergio Ramos Garcia. Dia lahir pada 30 Maret 1986 di Camas, Spanyol. Dia terlahir dalam keluarga biasa. Semasa kecil, Ramos sangat menyukai menonton bullfighting, dan dia bahkan sempat ingin menjadi seorang matador. Namun karena dinilai merupakan suatu olahraga yang berbahaya, orang tuanya kemudian mencoba untuk mengalihkannya ke olahraga lainnya. Kakaknya yang bernama Rene kemudian memperkenalkannya kepada sepak bola. Bahkan orang tuanya kemudian menyewa pelatih pribadi untuk mengajarinya sepak bola. Karena dirasa memiliki talenta dalam sepak bola, dia kemudian bergabung di usia 6 tahun dengan klub Camas. Di sini dia mendapatkan cukup banyak penghargaan karena keterampilannya terutama dalam mengamankan lini pertahanan timnya. Dia juga sempat diinterview oleh beberapa media saat masih kecil. 4 tahun kemudian, di sekitar tahun 1996, karena performanya, Sevilla kemudian menawarinya untuk bergabung dan menjadi salah satu pemain inti junior di klub tersebut. Di sana dia bermain bersama dengan Jesus Navas dan Antonio Puerta. Perjalanan karir dan kehebatannya dalam bermain sepak bola kemudian dimulai di klub ini. Tidak berhenti berlatih dan mengasah kemampuannya, dia akhirnya memulai debutnya di tim profesional di tahun 2004. Dia kemudian bermain bersama Sevilla dalam 65 penampilan dan mencetak 4 gol. Dia kemudian dikenal sebagai pemain muda dengan pertahanan yang luar biasa. Dan kala itu pemain bertahan yang baik merupakan salah satu kebutuhan tim-tim besar di Spanyol. Melihat talentanya sebagai pemain bertahan yang hebat, Real Madrid kemudian membelinya di tahun 2005 dengan 27 juta euro. Nilai ini memecahkan transfer termahal sebagai pemain bertahan Spanyol kala itu. Saat pertama bergabung dengan Real Madrid, dia bermain dalam posisi center back. Dan di musim 2006-2007 dia mencetak 5 gol, sebuah performa yang luar biasa untuk pemain bertahan. Hingga akhirnya di musim 2007-2008 Real Madrid kedatangan Pepe dan Metzelder. Hal ini membuatnya harus bermain sebagai bek kanan. Namun perpindahan posisi itu tidak membuat performanya menurun. Dia kemudian dikenal sebagai pemain bertahan yang memiliki insting mencetak gol yang luar biasa, dan bahkan mencetak 20 gol dalam 4 musim pertamanya. Dia kemudian menjadi UEFA Team of the Year di tahun 2008. Dia juga masuk dalam nominasi pemain terbaik di Eropa di tahun tersebut. Di tahun 2009 dia bahkan mencetak gol akrobatik yang luar biasa saat melawan Mallorca. Dia kemudian menjadi pilihan keempat sebagai kapten untuk Real Madrid. Hal ini juga karena Pepe mengalami cedera yang parah. Dia kemudian kembali sering dimainkan sebagai center back. Dia juga kemudian terkenal sebagai pemain yang sangat mudah emosi sehingga sudah sangat wajar apabila sering mendapatkan kartu merah. Di musim 2010-2011 saat Real Madrid kalah melawan Barca dengan skor 5-0, dia mendapatkan kartu merah setelah menendang Messi dan mendorong Puyol. Hal ini membuatnya memperoleh kartu merah ke-10-nya, menyamai Fernando Hierro dengan 264 pertandingan lebih sedikit. Kemudian, setelah memenangkan Copa del Rey final melawan Barca dengan skor 1-0, saat memegang piala di atas bus, dia kehilangan keseimbangan dan menjatuhkan piala tersebut, membuat pialanya menjadi penyok. Di musim 2011-2012, karena terbukti sebagai salah satu defender terbaik, Real Madrid kemudian memperpanjang kontraknya hingga tahun 2017. Dia bahkan kemudian menjadi pemain yang berhasil mengamankan bola tertinggi di Real Madrid saat pemain lawan menyerang. Di musim 2012-2013, dia kembali mendapatkan peringatan saat melawan Celta Vigo, dan kemudian akhirnya mendapatkan suspensi 4 pertandingan. Hal ini terjadi setelah dia mengejek wasit Miguel Angel. Setelah kembali dapat bermain, bahkan dia kembali mendapatkan 2 kartu kuning dalam waktu 1 menit. Hal ini terjadi saat melawan Rayo Vallecano, dan membuatnya telah memperoleh 16 kartu merah. Kemudian Iker Casillas mendapatkan cedera dan Ramos menjadi kapten dalam back-to-back win saat melawan Barcelona 4 hari setelahnya. Dia juga mencetak 1 gol kemenangan dengan sundulannya. Di musim 2013-2014 dia semakin sering di kartu merah. Dia bahkan memecahkan rekor kartu merah tertinggi di Real Madrid dengan jumlah 18 yang tentunya tak diinginkan oleh pemain manapun. Di tahun ini Real Madrid akhirnya berhasil menuju final Champions League setelah 12 tahun lamanya. Mereka berhasil mengalahkan Munchen dengan skor agregat 5-0 dan Ramos mencetak 2 gol tercepat dalam sejarah Champions League kala itu dalam semifinal. Ketinggalan 0-1 saat melawan Atletico Madrid di final, di menit ke-93 Ramos berhasil mencetak gol. Hal ini akhirnya membuat Real Madrid memenangkan Champions League pada extra time dengan skor 4-1 dan membuat Real Madrid memenangkan trofi Champions League ke-10-nya. Di musim 2014-2015, Ramos berhasil mencetak gol ke-50-nya untuk Real Madrid dan menjadi Player of the Match di FIFA Club World Cup dan mendapatkan Golden Ball sebagai Player of the Tournament. Di musim 2015-2016, dia memperpanjang kontraknya hingga tahun 2020 dan menjadi tim kapten utama setelah kepergian Iker Casillas ke Porto. Real Madrid kemudian mencetak 10 gol saat melawan Rayo Vallecano dan memecahkan gol terbanyak mereka di La Liga selama 55 tahun. Dia kemudian memperoleh kartu merah ke-20 saat melawan Las Palmas.
Dan ketika dapat kembali bermain, dia kembali mendapat kartu merah ke-21-nya saat melawan Barcelona. Di tahun 2016, mereka kembali ke final Champions League. Dan Ramos lagi-lagi mencetak gol melawan Atletico Madrid dan bahkan menjadi pemain kelima yang mencetak gol dalam 2 Champions League final yang berbeda setelah Raul, Eto'o, Messi, dan Ronaldo. Dia kemudian berhasil membawa Real Madrid memenangkan Champions League sebagai seorang kapten dan kemudian dinamai sebagai Man of the Match. Di tahun 2017, Ramos mencetak gol ke gawang sendiri yang berakhir kekalahan saat melawan Sevilla dengan skor 1-2. Hal ini membuat Real Madrid kehilangan rekor tak pernah terkalahkan dalam 40 pertandingan. Namun, dia kemudian mencetak gol ke-50-nya dalam La Liga saat melawan Malaga dan mencapai 500 pertandingan saat melawan Osasuna untuk Real Madrid. Di musim ini, Ramos bahkan memecahkan rekornya dengan mencetak 10 gol dalam satu musim dan memperoleh titel La Liga keempatnya dan pertama sebagai kapten. Di musim 2017-2018, dia kemudian dikritik saat melawan Liverpool di final Champions League. Hal ini terjadi setelah melanggar Mohamed Salah dan membuatnya cedera berat. Dia juga melanggar Karius dengan sikutnya. Meskipun begitu, dia menjadi kapten pertama yang membawa trofi Champions League 3 kali berturut-turut. Di musim 2018-2019, Ramos juga kemudian menjadi kapten pertama yang memenangkan 3 FIFA Club World Cup secara berturut-turut dan menjadi pemain bertahan pertama yang mencetak gol dalam 2 Club World Cup final. Pada Februari 2020, Ramos kemudian mendapatkan kartu merah keempat dalam Champions League. Hal ini membuatnya mendapatkan rekor buruk pemain yang menyamai kartu merah terbanyak setara dengan Ibrahimovic dan Edgar. Namun, dia berhasil memperoleh titel La Liga kelimanya dan melampaui 650 penampilan dengan Real Madrid. Di musim 2020-2021, Ramos kemudian mencetak gol ke-100-nya untuk Real Madrid. Dia kemudian mengalami cedera yang cukup parah dan harus dioperasi. Hal ini membuatnya tidak dapat bermain selama 2 bulan lebih. Setelah pulih, dia kemudian bermain di Champions League dan mencetak gol ke-15-nya. Hal ini membuatnya menjadi pemain bertahan yang menyamai rekor Gerard Pique dan Ivan Higuera, yang sama-sama berada di bawah Roberto Carlos. Setelah 16 tahun membela Real Madrid, dia kemudian memutuskan untuk berpisah. Selama bermain bersama Real Madrid, dia telah mencetak 101 gol dan 45 assist dalam 671 pertandingan. Dia kemudian memutuskan untuk bergabung dengan PSG pada 8 Juli 2021. Selama karirnya bersama Real Madrid, dia telah memperoleh 4 kali Champions League, 5 kali Spanish Champion, 4 kali FIFA Club World Cup, 3 kali UEFA Super Cup, 4 kali Spanish Super Cup, 2 kali Spanish Cup, 2 kali European Cup, dan 1 kali World Cup bersama Spanyol di tahun 2010. Kini, Sergio Ramos telah dikenal sebagai salah satu pemain bertahan terbaik di dunia. Hal ini karena fisiknya yang kuat, kecepatan, serta kemampuannya mencetak gol yang di atas rata-rata pemain bertahan. Dan tentunya dia memiliki teknik dan operan yang sangat baik. Dia juga memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Meskipun dia juga dikenal sebagai pemain bertahan yang sangat brutal dan tidak main-main demi mengamankan bola, dia telah menerima sekitar 232 kartu kuning dan 28 kartu merah. Bayangkan saja kalau orang tuanya tidak melarangnya menjadi matador dan kakaknya yang sekarang merupakan agennya tidak membujuknya untuk bermain sepak bola kala itu. Mungkin saja kita tidak akan mengenal salah satu pemain bertahan terbaik dalam sepak bola. Semoga cerita kali ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih dan salam intelektual.